Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Haras, NIM K1A12253. Saya dari Podcast B. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah pendidikan. Ya, jadi langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Nah, di sini kita masuk dalam apa itu hakikat masalah dalam pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Di sini masalah-masalah pendidikan di Indonesia dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu masalah partisipasi, kesempatan memperoleh pendidikan. 2. Masalah efisiensi pendidikan. Yang ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Dan 4. Masalah relevansi pendidikan. Kita langsung saja ke masalah yang pertama. Nah, masalah partisipasi pendidikan. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan. Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidikan, dan keterjangkauan lokasi pendidikan. Selanjutnya, masalah efisiensi pendidikan. Apa itu masalah efisiensi pendidikan? Berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk raw input menjadi produk output. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan, dalam arti menghitung jumlah murid atau mahasiswa atau peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu. Masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. Selanjutnya, masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institut yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas, yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Jadi faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia ada 8. Pertama yaitu tambahan jumlah penduduk yang cepat, kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, kesadaran dan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Yang keempat, terbatasnya daya tampung satuan pendidikan. Yang kelima, kualitas tenaga kependidikan. Yang keenam, perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh, aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan. Yang delapan, keterbelakangan budaya. Jadi itulah faktor-faktor permasalahan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah apa yang kita perlu lakukan untuk mengatasi masalah pendidikan. 1. Kita perlu upaya pemecahan masalah secara konvensional, yaitu upaya pemecahan masalah dengan cara yang biasa dilakukan. Upaya ini antara lain penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan, penambahan jumlah tenaga kependidikan, penambahan dan penggantian jumlah sarana prasarana pendidikan, melaksanakan penataran. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah secara inovatif. Upaya secara inovatif artinya pemecahan masalah dengan cara baru yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang baru.
yang berbeda dengan cara sebelumnya. Upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif antara lain sistem pembelajaran online, pemanfaatan fasilitas multimedia, modernisasi pengelolaan pendidikan. Jadi itu yang dapat saya jelaskan tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.